Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sahroni, kisah horor dan ironi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton konten kami hari ini. Sebelum kita masuk ke cerita yang mendebarkan ini, kami ingin menyampaikan bahwa semua kisah yang kami bagikan adalah karya fiksi belaka. Jika terdapat kesamaan nama tokoh, tempat, atau kejadian dengan kehidupan nyata, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena hal tersebut tidaklah disengaja. Bersiaplah untuk memasuki dunia yang penuh dengan ketegangan, misteri, dan ironi yang akan membuat kalian merinding. Pastikan kalian sudah menyiapkan mental dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari Sahroni. Warisan BRDARAH3 saudara kandung berkumpul di rumah tua peninggalan ayah mereka yang baru meninggal seminggu lalu. Rumah kolonial besar itu berdiri megah di kawasan Menteng, Jakarta, dengan halaman luas dan taman yang sudah tak terawat. Di ruang tamu yang gelap, mereka duduk berhadapan. Bagas si sulung yang ambisius, Ratna si tengah yang licik, dan Doni si bungsu yang tampak ketakutan. Kita harus bagi warisan ini secara adil, ujar Bagas membuka percakapan dengan nada datar. Matanya menatap tajam kedua saudaranya. Adil? Ratna tertawa sinis. Kau pikir aku tidak tahu kau selalu jadi anak kesayangan bapak? Pasti kau sudah diwarisi lebih banyak. Ratna, jangan begitu. Kita baru saja kehilangan bapak, Doni mencoba menenangkan dengan suara bergetar. Diam kau, Doni. Kau yang paling bodoh di antara kita. Apa kau pikir bapak memberikan apa-apa untukmu? Bentar Ratna. Bagas mengeluarkan amplop coklat dari dalam tasnya. Ini surat wasiat bapak. Notaris akan datang besok untuk membacakannya. Tapi aku sudah membacanya duluan. Apa? Ratna berdiri dengan marah. Kau berani membuka surat wasiat sebelum waktunya? Diam dan dengarkan, Bagas menatap dingin. Bapak meninggalkan rumah ini, tanah di Bogor, dan deposito 5 miliar untuk dibagi 3. Tapi ada syaratnya. Syarat apa? Tanya Doni dengan cemas. Kita harus tinggal di rumah ini bersama-sama selama 40 hari. Tidak boleh ada yang keluar atau menginap di tempat lain. Kalau ada yang melanggar, dia kehilangan haknya dan bagiannya dibagi untuk yang lain. Ratna mengertakkan giginya. 40 hari? Di rumah tua ini? Ya. 40 hari, Bagas mengangguk. Dan kalau kita bertiga setuju untuk tidak membagi warisan secara merata, maka semuanya akan jatuh ke yayasan amal yang Bapak dirikan. Gila. Bapak benar-benar ingin menyiksa kita bahkan setelah mati. Ratna berteriak frustasi. Doni menatap kedua kakaknya dengan was-was. Kalian tidak merasa ada yang aneh di rumah ini? Aneh bagaimana? Bagas menatap tajam. Sejak tadi, aku merasa ada yang mengawasi kita. Dan tadi di kamar mandi, aku mendengar suara perempuan menangis. Ratna mendengus. Kau selalu penakut, Doni. Ini hanya rumah tua. Tidak ada apa-apa. Tapi Doni menggeleng kuat. Tidak, aku serius. Dan aku melihat bayangan panjang melintas di koridor atas tadi sore. Sudah cukup, bentak Bagas. Kita akan mulai tinggal di sini mulai malam ini. Ratna, kau ambil kamar di lantai 2 sebelah kiri. Doni, kau di sebelah kanan. Aku akan di kamar bapak. Kamar bapak? Ratna terkejut. Bapak baru meninggal seminggu lalu di kamar itu. Aku tidak percaya tahayul, jawab Bagas dingin. Malam pertama terasa mencekam. Angin bertiup kencang menggoyangkan jendela-jendela tua. Doni tidak bisa tidur, matanya terus menatap langit-langit kamarnya yang tinggi. Tiba-tiba, dia mendengar suara langkah kaki di koridor. Tap. 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 Doni menegang. Langkah kaki itu lambat dan berat, seperti diseret. Dia menutup mata rapat-rapat, berharap suara itu menghilang. Tapi langkah kaki itu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Krek. Pintu pelan-pelan terbuka. Siapa? Doni berteriak ketakutan, menyalakan lampu kamar dengan tergesa-gesa. Tidak ada siapa-siapa. Pintu memang terbuka, tapi koridor di luar gelap gulita. Dia mendengar suara Bagas dari ujung koridor. Doni. Kau kenapa berteriak? Bang, ada yang buka pintu kamarku. Bagas berjalan mendekati dengan wajah kesal. Itu angin, bodoh. Kau tidak mengunci pintumu dengan benar. Tapi aku yakin sudah menguncinya. Sudah. Jangan buat keributan. Aku mau tidur. Bagas kembali ke kamarnya dengan kesal. Doni mendengar suara tawa halus dari arah tangga. Tawa perempuan yang terdengar mengerikan. Dia cepat-cepat menutup pintu dan menguncinya berkali-kali. Kemudian mendorong lemari untuk menghalangi pintu. Di kamar seberang, Ratna tidak bisa tidur.
Dia sibuk menghitung di laptopnya, mencoba menghitung berapa bagiannya jika dia bisa menyingkirkan kedua saudaranya. 5 miliar rupiah dibagi 3. Tapi jika hanya untuk dirinya sendiri, dia tersenyum licik. 40 hari, itu waktu yang cukup untuk membuat rencana. Tiba-tiba laptop di depannya mati sendiri. Listrik padam total. Sial, umpatnya, mencari-cari handphone di kegelapan, dia mendengar suara seseorang bernapas tepat di belakangnya. Napas yang berat dan berbau busuk. Siapa itu? Ratna berteriak, menyalakan senter handphone, tidak ada siapa-siapa. Tapi dia merasakan hawa dingin yang sangat menusuk, seolah ada yang berdiri sangat dekat dengannya. Bajingan, pasti Bagas atau Doni mencoba menakut-nakutiku, gumamnya, mencoba menenangkan diri sendiri meski tangannya gemetar. Di kamar ayahnya, Bagas duduk di kursi kerja sambil membaca dokumen-dokumen warisan dengan teliti. Dia tersenyum puas melihat angka-angka besar di kertas-kertas itu. "Bapak, maafkan aku. Tapi aku tidak akan membiarkan Ratna dan Doni mengambil bagianku," bisiknya pelan. Di cermin besar di belakangnya, sebuah bayangan hitam mulai terbentuk. Bayangan itu semakin jelas, menunjukkan sosok tinggi berkafan putih dengan wajah pucat, tapi Bagas terlalu sibuk dengan dokumennya untuk menyadari. Pagi hari kedua, mereka berkumpul di meja makan dengan wajah lelah. "Kalian tidur nyenyak?" tanya Bagas sambil minum kopi. "Tidak," jawab Doni dengan mata sembab. "Ada suara-suara aneh semalam." Ratna menatap Doni dengan curiga. "Kau yang membuat suara-suara itu, kan? Mencoba menakut-nakutiku supaya aku keluar dari rumah ini?" "Apa?" "Tidak. Aku juga ketakutan," bantah Doni. "Atau mungkin kalian berdua bersekongkol?" tuduh Ratna ke arah Bagas dan Doni. Bagas menghela napas panjang. "Ratna, jangan paranoid. Tidak ada yang bersekongkol. Kita semua ingin warisan ini, jadi kita akan bertahan di sini sampai 40 hari selesai." "Aku tidak yakin bisa bertahan," Doni berbisik ketakutan. "Rumah ini, ada sesuatu di sini. Aku bisa merasakannya." "Cukup dengan omong kosongmu," bentak Ratna. "Kau hanya ingin kami semua pergi supaya kau bisa mengambil semuanya." "Aku tidak." Perang, gelas di meja tiba-tiba pecah dengan sendirinya. Semua terdiam, menatap pecahan kaca di lantai dengan wajah pucat. "Angin?" ujar Bagas, meski suaranya tidak yakin. "Tidak ada angin, Bang." "Jendela-jendela semua tertutup," bisik Doni. Ratna bangkit dari kursi. "Aku tidak peduli apa yang terjadi. Aku akan tetap di sini sampai 40 hari selesai. Uang 5 miliar itu akan jadi milikku." Dia berjalan keluar dari ruang makan dengan langkah cepat. Bagas menatap Doni dengan tajam. "Kau jangan coba-coba main sulap untuk menakut-nakuti kami." "Aku tidak melakukan apa-apa, Bang." "Sungguh? Kalau begitu, lebih baik kita semua diam dan menunggu waktu berlalu. Jangan buat masalah." Tapi masalah justru baru saja dimulai. Malam ketiga, Doni terbangun karena mendengar suara orang bercakap-cakap di ruang tamu. Dia turun dengan hati-hati, mengintip dari balik tembok. Di ruang tamu yang remang-remang, dia melihat Bagas dan Ratna sedang berbicara dengan bisikan. "Kita harus singkirkan dia," bisik Ratna. "Caranya?" tanya Bagas. "Buat dia ketakutan sampai dia menyerah dan keluar dari rumah ini. Kalau dia keluar, kita berdua bisa bagi warisan." Bagas terdiam sejenak. "Kau yakin dia akan pergi?" "Dia penakut. Kita bisa memanfaatkan itu." Doni tercekat mendengarnya. Kedua kakaknya berencana menyingkirkannya. Dia mundur perlahan, tapi menginjak papan lantai yang berbunyi cerit. Bagas dan Ratna langsung menoleh. "Siapa di sana?" Doni berlari kembali ke kamarnya, mengunci pintu dengan panik. Jantungnya berdegup kencang. Dia harus waspada. Mereka berdua bersekongkol, tapi di balik ketakutannya, dia tidak menyadari bahwa ancaman sebenarnya bukan datang dari kakak-kakaknya. Di sudut gelap kamarnya, bayangan hitam mulai bergerak. Bayangan itu membentuk sosok perempuan berambut panjang dengan baju putih kotor. Kuntilanak itu melayang perlahan mendekat, matanya yang merah menyala menatap Doni dengan penuh dendam. Doni merasakan hawa dingin. Dia berbalik dan berteriak. "Ah!" Sosok itu tepat di depan wajahnya, hanya berjarak sejengkal. Wajah pucatnya retak-retak seperti porselen, mulutnya menganga lebar menunjukkan gigi-gigi tajam. "Warisan berdarah," bisik kuntilanak itu dengan suara serak. Doni berlari ke pintu, mencoba membukanya tapi tangannya gemetar. Akhirnya dia berhasil keluar dan berlari menuruni tangga dengan panik. "Bang Bagas! Ratna! Tolong!" Bagas dan Ratna keluar dari kamar mereka dengan wajah kesal. "Apalagi?" bentak Ratna. Ada hantu di kamarku."
Kuntilanak. Dia bilang warisan berdarah. Bagas menatapnya dingin. Kau bermimpi buruk. Kembali ke kamarmu. Tidak. Aku tidak mau. Ada hantu di sana. Ratna tertawa mengejek. Atau kau yang pura-pura melihat hantu supaya kami semua keluar dari rumah ini? Permainanmu tidak akan berhasil, Doni. Aku tidak berbohong. Sudah cukup. Bagas memotong. Kalau kau takut tidur sendiri, tidur saja di sofa ruang tamu. Tapi jangan ganggu kami lagi. Doni terduduk di sofa dengan putus asa. Tidak ada yang percaya padanya. Dia memeluk bantal, matanya terus menatap tangga dengan was-was. Dari kegelapan tangga, dia bisa melihat dua bola mata merah yang menatapnya. Kuntilanak itu masih di sana, mengawasinya. Hari kelima, ketegangan semakin memuncak. Bagas menemukan dokumen-dokumen pentingnya hilang. Siapa yang ambil dokumen di mejaku? Teriaknya di ruang tamu. Ratna dan Doni menggeleng. Bukan aku, jawab Ratna cepat. Aku juga tidak, Bang, tambah Doni. Jangan bohong. Dokumen itu berisi detail pembagian warisan. Kalian pasti mencurinya. Kenapa aku harus mencuri dokumen yang sudah aku baca sendiri? Ratna berargumen. Aku tahu isinya. Aku tidak butuh dokumen fisiknya. Bagas menatap Doni dengan curiga. Kau yang ambil, kan? Kau mau menghancurkan dokumen itu supaya warisan tidak bisa dibagi. Aku tidak mengambil apa-apa. Doni membela diri. Mungkin hantunya yang ambil, cukup dengan omong kosong hantu. Bagas menampar meja dengan keras. Kalau sampai besok dokumen itu tidak dikembalikan, aku akan memanggil polisi. Polisi tidak bisa masuk ke sini, Bang, ujar Ratna. Syarat dalam wasiat itu jelas. Tidak boleh ada orang luar yang masuk selama 40 hari. Kalau kita melanggar, kita semua kehilangan warisan. Bagas menggeretakkan giginya frustasi. Baik. Tapi ingat, aku tahu salah satu dari kalian yang ambil dokumen itu. Malam harinya, Ratna menyelinap ke kamar ayahnya. Dia mencari-cari dokumen yang dibicarakan Bagas, berharap bisa menemukan celah untuk mendapatkan warisan lebih banyak. Dia membuka laci-laci dengan hati-hati, tapi tidak menemukan apa-apa. Tiba-tiba dia mendengar suara pintu tertutup di belakangnya. Blam, Ratna berbalik cepat. Pintu kamar tertutup rapat, padahal dia yakin membiarkannya terbuka. Siapa di sana? Tanyanya dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban. Tapi lampu kamar mulai berkelip-kelip. Bagas? Doni? Permainan kalian tidak lucu. Tiba-tiba, dia mendengar suara orang tertawa. Tawa yang keras dan mengerikan, seperti tawa orang yang sudah gila. Hahaha. Serakah. Semuanya serakah. Ratna berteriak ketakutan, berlari ke pintu dan mencoba membukanya. Tapi pintu itu terkunci dari luar. Tolong. Buka pintunya. Di dalam kegelapan kamar, dia merasakan ada tangan dingin menyentuh bahunya. Ratna menoleh, dan melihat wajah ayahnya yang sudah membusuk, mata kosong menatapnya dengan penuh kekecewaan. Bapak, bisiknya dengan suara gemetar. Anak durhaka. Suara ayahnya serak dan mengerikan. Kalian semua hanya menginginkan uangku, tidak ada yang mencintaiku. Bapak, maafkan aku. Aku, sosok ayahnya menghilang, digantikan oleh kuntilanak yang sama yang dilihat Doni. Makhluk itu melayang mendekat dengan cepat, tangan panjangnya meraih leher Ratna. Lepaskan. Pintu tiba-tiba terbuka. Bagas berdiri di ambang pintu dengan wajah pucat. Ratna. Apa yang? Ratna langsung berlari keluar, memeluk Bagas dengan tubuh gemetar. Ada hantu. Hantu Bapak dan kuntilanak. Kau juga melihatnya? Suara Doni terdengar dari belakang mereka. Dia berdiri di koridor dengan wajah ketakutan. Ketiga saudara itu saling menatap, akhirnya menyadari bahwa mereka semua mengalami hal yang sama. Rumah ini berhantu. Bisik Bagas dengan suara yang jarang terdengar takut. Hari ke-10, mereka tidak berani tidur di kamar masing-masing lagi. Mereka berkumpul di ruang tamu, duduk bersebelahan dengan lampu menyala terang. Kita harus keluar dari sini, ujar Doni dengan putus asa. Tidak, bantah Ratna keras. Kalau kita keluar, kita kehilangan warisan. Lebih baik kehilangan warisan daripada kehilangan nyawa, balas Doni. Bagas menggeleng. Kita sudah bertahan 10 hari. Tinggal 30 hari lagi. Kita pasti bisa. Bagaimana kau bisa bilang begitu setelah melihat apa yang kita lihat? Doni berteriak frustasi. Karena 5 miliar rupiah itu layak untuk diperjuangkan.
jawab Bagas dengan mata penuh keteguhan. Aku tidak akan menyerah. Ratna mengangguk setuju. Aku juga. Aku sudah terlalu jauh untuk mundur sekarang. Doni menatap kedua kakaknya dengan tidak percaya. Kalian gila? Kalau kau mau pergi, silakan, ujar Ratna dingin. Bagianmu akan jadi milik kami. Doni terdiam. Dia ketakutan, tapi dia juga menginginkan uang itu. 5 miliar dengan uang sebanyak itu, dia bisa hidup nyaman selamanya. Baiklah, akhirnya dia mengangguk. Tapi kita harus tidur bersama. Jangan berpisah lagi. Mereka setuju. Malam itu mereka tidur di ruang tamu bersama-sama, saling menjaga, tapi di tengah malam, Ratna terbangun. Dia mendengar suara bisikan dari arah dapur. Ratna? Ratna? Dia bangun perlahan, mencoba tidak membangunkan Bagas dan Doni. Suara itu terus memanggilnya, seolah menariknya ke dapur. Di dapur yang gelap, dia melihat sesosok perempuan berdiri membelakanginya. Rambut panjangnya menjuntai sampai ke lantai. Siapa kau? Tanya Ratna dengan gemetar. Perempuan itu berbalik perlahan. Wajahnya wajah ibu mereka yang sudah meninggal 20 tahun lalu. Ibu? Bisik Ratna tidak percaya. Ratna, anakku. Suara ibunya lembut tapi mengerikan. Kenapa kalian jadi seperti ini? Kalian dulu saling menyayangi. Ibu, maafkan aku, warisan itu dikutuk. Ibunya berbisik. Ayahmu mendapatkannya dengan cara yang salah, banyak orang mati karena ambisius dia, dan sekarang kutukan itu menghantui kalian. Apa maksud ibu? Rumah ini dibangun di atas tanah yang dirampas paksa. Pemilik aslinya dibunuh, dan roh mereka tidak pernah tenang. Mereka menunggu kalian saling membunuh seperti ayahmu membunuh mereka. Ratna mundur dengan wajah pucat. Tidak mungkin. Sosok ibunya tiba-tiba berubah menjadi kuntilanak dengan teriakan mengerikan. Kalian semua akan mati di sini. Ratna berlari kembali ke ruang tamu, membangunkan Bagas dan Doni dengan panik. Bangun. Bangun. Kita harus pergi dari sini sekarang. Apa? Apa yang terjadi? Bagas terbangun dengan bingung. Ibu, aku melihat ibu. Dan dia bilang rumah ini dikutuk. Bapak membunuh orang untuk mendapatkan rumah ini. Bagas menatap Ratna dengan skeptis. Kau bermimpi buruk. Tidak. Aku tidak bermimpi. Aku serius. Doni memeluk lututnya. Aku bilang apa? Aku sudah bilang rumah ini berbahaya. Diam, bentak Bagas. Kita tidak akan kemana-mana. Ini semua hanya halusinasi karena kita kurang tidur. Tapi di dalam hatinya, Bagas juga mulai merasakan ketakutan yang sama. Hari ke-15. Situasi semakin memburuk. Mereka mulai saling mencurigai satu sama lain. Bagas menemukan racun tikus di cangkir kopinya. Siapa yang lakukan ini? Ratna dan Doni saling pandang dengan wajah ketakutan. Bukan aku. Ratna membela diri. Aku juga tidak, Bang, tambah Doni. Salah satu dari kalian mencoba membunuhku, tuduh Bagas dengan mata menyala. Kalian ingin aku mati supaya kalian bisa bagi warisan tanpa aku. Atau mungkin kau yang menaruh sendiri racun itu untuk menuduh kami, balas Ratna. Mereka bertengkar dengan keras. Doni mencoba melerai tapi justru ditampar oleh Bagas. Jangan ikut campur. Bang, kenapa kita jadi seperti ini? Doni berteriak sambil menangis. Kita bersaudara. Kita seharusnya saling menyayangi. Menyayangi? Ratna tertawa getir. Tidak ada cinta dalam keluarga ini. Yang ada hanya uang dan ambisi. Bapak mengajari kita untuk jadi seperti ini. Ratna benar, ujar Bagas dingin. Sejak kecil, Bapak selalu mengadu kita. Dia bilang hanya yang terkuat yang layak mewarisi. Dan aku yang terkuat. Kau salah, Bang, bisik Ratna dengan mata berbahaya. Akulah yang terkuat. Aku yang paling pintar. Aku yang paling layak. Doni menatap kedua kakaknya dengan sedih. Kalian sudah gila, warisan itu sudah membuat kalian gila. Malam harinya, hal yang mengerikan terjadi. Bagas terbangun karena mendengar suara jeritan dari kamar Ratna. Tolong. Dia berlari ke kamar Ratna dan melihat adiknya itu berguling-guling di lantai, tangannya mencengkeram perutnya. Ratna, apa yang terjadi? Aku keracunan. Ratna muntah darah. Siapa yang? Doni datang dengan wajah panik. Apa yang terjadi? Panggil ambulans, teriak Bagas. Tidak bisa. Kita tidak boleh menghubungi orang luar.
Doni mengingatkan Bagas terdiam, konflik batin dalam dirinya. Jika dia menghubungi ambulans, dia akan kehilangan warisan. Tapi jika dia tidak melakukannya, Ratna bisa mati. Ratna meraih tangan Bagas dengan lemah. Tolong aku. Bagas menatap adiknya dengan mata kosong. Maafkan aku, Ratna. Dia berdiri dan berjalan keluar dari kamar. Bang, kau tidak bisa membiarkannya. Doni berteriak. Dia sudah tidak tertolong, jawab Bagas dingin. Dan kita tidak bisa kehilangan warisan. Doni menatap Bagas dengan ngeri. Kau monster. Ratna terus berteriak kesakitan sampai suaranya melemah. Dalam 1 jam, dia mati dengan mata terbuka penuh dendam. Doni menangis di samping tubuh Ratna. Maafkan aku. Bagas berdiri di ambang pintu dengan wajah tanpa ekspresi. Dalam hatinya, dia justru merasa lega. Satu saingan sudah hilang hari ke-18. Hanya tinggal Bagas dan Doni. Mereka tidak lagi berbicara satu sama lain. Tubuh Ratna mereka taruh di kamar, ditutup kain putih. Mereka tidak bisa mengeluarkannya karena melanggar syarat wasiat. Doni ketakutan sekaligus membenci Bagas. Kakaknya itu telah membiarkan Ratna mati. Dan Doni yakin, Bagas juga yang meracuni Ratna. Kau akan membunuhku juga, kan? Tanya Doni dengan suara serak. Bagas duduk di sofa sambil membaca buku, tidak menatap Doni. Kenapa kau berpikir begitu? Karena kalau aku mati, kau akan dapat semua warisan. Kau terlalu banyak menonton film, jawab Bagas datar. Aku tahu kau yang meracuni Ratna. Bagas akhirnya menatap Doni dengan mata tajam. Aku tidak meracuni siapa-siapa. Mungkin dia bunuh diri. Atau mungkin hantu di rumah ini yang membunuhnya. Jangan bercanda. Tidak ada hantu yang bisa meracuni orang. Oh ya? Bagas tersenyum sinis. Lalu siapa yang menaruh racun di kopiku? Siapa yang memindahkan dokumen-dokumenku? Siapa yang membuat suara-suara aneh setiap malam? Mungkin memang ada hantu di sini. Hantu yang ingin kita semua mati. Doni terdiam. Dia tidak bisa membantah. Memang ada kemungkinan hantu di rumah ini yang melakukan semuanya. Atau mungkin mereka semua sedang terjebak dalam permainan setan. Malam harinya, Doni tidak bisa tidur. Dia terus memikirkan Ratna. Adiknya yang sudah mati dengan tragis. Dia merasa bersalah karena tidak melakukan apa-apa untuk menyelamatkannya. Tiba-tiba dia mendengar suara langkah kaki dari kamar Ratna. Tap. Tap. Tap pintu kamar Ratna pelan-pelan terbuka. Doni melihat sesosok bayangan keluar dari kamar itu. Bayangan itu berjalan menuruni tangga dengan gerakan aneh, seperti boneka yang ditarik benang. Doni mengikuti dengan jantung berdebar. Bayangan itu berjalan ke arah kamar Bagas. Ratna, bisik Doni. Bayangan itu berhenti di depan pintu kamar Bagas, kemudian menghilang seperti asap. Doni mendengar suara jeritan dari dalam kamar Bagas. Dia berlari ke kamar itu dan membuka pintunya dengan paksa. Di dalam, dia melihat Bagas terduduk di lantai dengan wajah pucat, menatap cermin besar di dinding. Ada apa, Bang? Ratna, aku melihat Ratna di cermin. Bagas bergetar. Dia marah padaku. Doni menatap cermin itu. Di sana, dia melihat bayangan Ratna dengan wajah penuh darah, mata menatap dengan penuh dendam. Pembunuh? Bisik bayangan Ratna. Kau membunuhku, aku tidak membunuhmu. Bagas berteriak. Aku tidak melakukan apa-apa. Kau membiarkanku mati, kau tidak menolong, itu karena bayangan Ratna tiba-tiba keluar dari cermin, melayang mendekat dengan cepat. Tangan dinginnya meraih leher Bagas, mencekiknya. Lepaskan. Lepaskan aku. Doni mencoba menarik tangan Ratna tapi tangannya menembus bayangan itu seperti asap. Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Bagas mencakar-cakar udara, mukanya mulai membiru. Mata Ratna yang sudah mati menatapnya tanpa ampun. Rasakan bagaimana aku mati. Akhirnya tubuh Bagas lemas. Dia jatuh ke lantai dengan mata terbuka lebar, mati dengan wajah penuh ketakutan. Bayangan Ratna menghilang, meninggalkan Doni sendirian dengan 2 mayat saudaranya. Doni berlari keluar dari kamar dengan panik. Dia tidak tahan lagi. Dia harus keluar dari rumah ini, walau itu berarti kehilangan warisan. Tapi ketika dia mencoba membuka pintu depan, pintu itu tidak bisa dibuka. Dia mencoba jendela-jendela, tapi semuanya terkunci rapat seolah-olah disegel. Tolong. Ada yang bisa dengar aku? Tolong. Dia berteriak sekuat tenaga, memukul-mukul pintu, tidak ada yang menjawab. Rumah itu seperti penjara. Doni terduduk di lantai dengan putus asa. Dia menangis, menyesali keserakahannya. Kenapa dia tidak pergi dari awal? Kenapa dia membiarkan uang menguasai hidupnya?
"Bapak, kenapa Bapak melakukan ini pada kami?" Dia berbisik dengan suara serak. "Kenapa Bapak membuat wasiat yang membuat kami saling membunuh?" Tiba-tiba dia mendengar suara ayahnya dari balik gelap. "Karena aku ingin kalian merasakan apa yang aku rasakan," Doni mengangkat kepalanya. Di kegelapan ruang tamu, sosok ayahnya muncul. Tapi bukan ayah yang dia kenal. Ini adalah sosok yang mengerikan, setengah busuk dengan mata kosong. "Bapak, aku membenci kalian semua," suara ayahnya dingin. "Kalian hanya menginginkan uangku. Tidak ada yang peduli padaku. Ketika aku sakit, tidak ada yang menjenguk. Kalian semua sibuk dengan urusan kalian sendiri. Jadi aku membuat wasiat itu untuk menghukum kalian. Tapi Bapak mengajari kami untuk jadi serakah. Bapak yang selalu mengadu kami. Ya. Dan kalian dengan bodohnya mengikuti," ayahnya berteriak. "Kalian tidak punya pendirian sendiri. Kalian lemah. Tidak layak mewarisi apa-apa dariku. Lalu kenapa Bapak tidak memberikan warisan itu ke Yayasan Amal saja dari awal?" Ayahnya tertawa mengerikan. "Karena aku ingin melihat kalian menderita, aku ingin kalian saling bunuh, seperti aku pernah membunuh untuk mendapatkan kekayaan ini." Doni menatap ayahnya dengan ngeri. "Jadi benar? Bapak membunuh orang? Ya, banyak orang dan roh mereka menghantui rumah ini. Mereka menunggu kalian untuk membalaskan dendam mereka." Tiba-tiba dari segala penjuru rumah, muncul bayangan-bayangan hitam. Puluhan, mungkin ratusan. Mereka semua adalah korban dari ambisi ayahnya. Mereka semua mendekat dengan mata penuh dendam. Tidak. Doni mundur ke sudut ruangan. "Anak-anakku sudah mati," ujar ayahnya dengan senyum kejam. "Sekarang giliranmu." Bayangan-bayangan itu menyergap Doni dari segala arah. Dia berteriak, mencoba melawan, tapi percuma. Tangan-tangan dingin itu menariknya ke dalam kegelapan. "Tolong. Aku tidak ingin mati. Aku hanya ingin hidup normal." Tapi tidak ada yang mendengar teriakannya. Hari ke-40. Notaris datang ke rumah itu bersama polisi sesuai jadwal. Mereka membuka pintu yang sudah 40 hari terkunci. Yang mereka temukan adalah pemandangan mengerikan. 3 mayat tergeletak di ruang tamu, sudah membusuk. Di sekitar mereka, darah membentuk tulisan di dinding. "Warisan berdarah," notaris itu muntah di tempat. Polisi segera menutup lokasi dan memanggil tim forensik. Dalam investigasi, mereka menemukan catatan harian Doni yang menjelaskan apa yang terjadi. Tapi catatan terakhir yang membuat semua orang merinding. Hari ke-39. "Aku sudah mati sejak hari ke-35. Aku dibunuh oleh roh-roh di rumah ini. Tapi mereka tidak membiarkan aku pergi. Mereka memaksaku untuk terus menulis, untuk melihat bagaimana tubuhku membusuk. Bagas dan Ratna juga sudah mati lebih awal dari yang kukira. Kita semua sudah mati, tapi roh-roh itu bermain dengan kami seperti boneka. Dan sekarang, ketika notaris membaca ini, kutukan akan berpindah. Rumah ini akan mencari korban baru. Dan siklus akan terus berulang." Notaris yang membaca catatan itu langsung pucat. Tangannya gemetar. Dia merasakan hawa dingin di tengkuk lehernya, dan dari balik cermin di ruang tamu, dia melihat 4 bayangan menatapnya dengan mata merah menyala. Ayah dan ketiga anaknya, sekarang menjadi hantu yang terkutuk untuk selamanya di rumah itu. Rumah itu ditutup oleh polisi dan dinyatakan sebagai TKP. Tapi 1 bulan kemudian, polisi yang bertugas menjaga rumah itu ditemukan mati dengan cara yang sama. Dan seterusnya, setiap orang yang masuk rumah itu, tidak pernah keluar hidup-hidup. Warisan berdarah itu terus mengklaim korban baru, memenuhi dendam roh-roh yang tidak pernah tenang. Dan di suatu malam, jika kau melewati rumah itu, kau bisa mendengar suara teriakan dan tangisan dari dalam. Suara orang-orang yang terjebak dalam kutukan keserakahan yang tidak akan pernah berakhir, karena di rumah itu, tidak ada yang bisa keluar hidup. Semua yang masuk, akan menjadi bagian dari warisan berdarah yang terkutuk selamanya. Terima kasih yang sebesar-besarnya sudah setia mendengarkan kisah sampai selesai. Kehadiran kalian adalah motivasi terbesar bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita horor yang tidak hanya menegangkan, tapi juga penuh dengan ironi kehidupan yang menggugah pikiran. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak melewatkan kisah-kisah berikutnya yang pastinya akan membawa kalian masuk lebih dalam ke dunia misteri dan keanehan yang menggelitik rasa penasaran. Sampai jumpa kembali di cerita selanjutnya. Semoga malam kalian penuh kedamaian, dan keberanian kalian tak pernah surut menghadapi kegelapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.